Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video kali ini saya akan membahas bagaimana teknik untuk mentelepati seseorang yang sedang dibully oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, video ini adalah request dari salah seorang ibu-ibu ya. Beliau salah satu subscriber saya di channel ini. Beliau japri kepada saya agar membuatkan sebuah video tutorial bagaimana cara mentelepati anaknya, atau lebih tepatnya adalah mentelepati teman-temannya yang sedang membuli anaknya itu. Nah, bagaimanakah caranya dan apakah hal ini bisa Anda lakukan? Maka simak terus video ini sampai selesai. Nah, kita bahas sekarang ya. Bagaimanakah cara mentelepati seseorang yang sedang dibully agar dijauhi oleh teman-temannya ya, atau lebih tepatnya itu nggak dibully lagi oleh teman-temannya. Nah, hal ini sebetulnya kalau kita mau mentelepati, tidak hanya mentelepati teman-temannya yang suka membuli itu, tidak, tetapi juga mentelepati si anak yang sering dibully tersebut. Kenapa? Karena di sini orang yang suka dibully atau orang yang cenderung dibully itu sesungguhnya memang memancarkan vibrasi atau getaran ya, atau bahasa kita itu memancarkan aura yang ingin dibully oleh orang lain, atau memang dari sekilas tampak wajah seseorang itu memang enak untuk dibully. Loh, kok saya bilang seperti itu? Iya, kenapa? Karena gini, orang yang suka membuli orang lain itu karena dalam hati atau dalam pikiran bawah sadarnya terdorong untuk membuli orang tersebut, begitu. Sedangkan orang yang sering dibuli oleh orang lain itu karena dirinya memang menarik orang lain agar membuli dirinya, seperti itu. Jadi hal ini solusinya dengan cara telepati itu pertama mentelepati anaknya sendiri atau orang yang sering dibully tersebut, kemudian baru mentelepati orang-orang yang suka membulinya. Maka bagi Anda yang mau mentelepati si anak tersebut harus menguatkan karakternya ya. Tujuannya adalah untuk menguatkan karakter si anak tersebut agar tidak mudah dibully, atau agar teman-temannya itu secara alami tidak mau membulinya. Kenapa? Karena si anak ini harus dimunculkan harismatiknya, harus dimunculkan vibrasi positifnya atau getaran energi yang positif yang muncul dari dalam dirinya. Dan hal ini bisa dilakukan dengan cara telepati dari orang tuanya sendiri, begitu. Nah, jadi bagi Anda yang merasa butuh video ini, silahkan Anda mentelepati anak Anda terlebih dahulu yang suka dibully tersebut. Caranya bagaimana? Seperti pada video-video saya yang lalu, cara telepatinya hampir sama, yakni Anda cukup duduk berdiam diri atau istilahnya bermeditasi, menenangkan pikiran, menenangkan emosi, kemudian mengatur nafas sampai betul-betul rileks atau kondisi hening. Nah, setelah Anda merasa hening, maka bayangkan sosok anak Anda yang sering dibully tersebut di depan Anda, begitu. Kemudian niatkan Anda terhubung dengan pikiran bawah sadar anak tersebut, begitu. Caranya cukup mudah. Saya niatkan untuk terhubung dengan pikiran bawah sadar anak saya si A ya, namanya siapa Anda sebutkan, begitu. Nah, setelah Anda merasa yakin dan mantap telah terhubung secara bawah sadar, maka sampaikan kepada anak tersebut, wahai anakku, kamu adalah anak yang hebat, kamu adalah anak yang pinter, anak yang solihah atau anak yang soleh, seperti itu. Maka kamu akan selalu didekati oleh teman-teman yang baik. Semua teman-teman kamu yang suka membuli akan berubah menjadi baik sama kamu, karena kamu adalah anak yang solihah, anak yang pinter, anak yang harismatik. Nah, begitu kalimat telepatinya. Kemudian setelah menyampaikan pesan positif seperti itu, jangan lupa untuk meluapkan rasa cinta kasih kepada anak Anda ya. Kenapa? Karena perasaan rasa cinta kasih ini juga akan terkirim ya, atau tertransfer kepada anak Anda tersebut. Tidak hanya pesan-pesan sugestinya saja, tetapi juga pesan emosinya juga tersampai. Hal ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kadang-kadang pesan telepatik
yang kita sampaikan atau sugesti telepatik yang kita sampaikan kadang-kadang kurang begitu powerful tanpa adanya kekuatan dari perasaan kita, terutama perasaan kasih sayang atau cinta kasih dari orang tuanya. Dan yang perlu diingat adalah jangan ada perasaan jengkel, perasaan kecewa, ataupun perasaan marah di saat mentelepati tersebut. Jadi murni perasaan positif saja yang diunggah dan disampaikan atau yang dikirimkan kepada si target, begitu. Nah, setelah Anda menyampaikan pesan telepatik dan mengirimkan perasaan yang positif, maka bayangkan dan rasakan si anak Anda itu mengeluarkan suatu bola energi yang positif ya. Ada cahaya yang keluar dari tubuhnya kemudian membentuk bola energi, dan niatkan itu adalah bola energi yang positif melindungi anak Anda dari berbagai macam gangguan atau dari bulian teman-temannya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai maka cukup tarik nafas dalam ya, hembuskan beberapa kali dan bilang terima kasih ya sebanyak 3 kali ya, begitu. Kenapa kok 3 kali? Karena itu ganjil ya, atau perasaan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, atau baca alhamdulillah begitu sebanyak 3 kali supaya lebih powerful. Itu juga menguatkan perasaan positif atau vibrasi positif yang terkirim kepada anak Anda tersebut, begitu. Nah, kemudian baru Anda mentelepati teman-temannya yang ada di pesantren tersebut. Dengan cara bagaimana? Ini telepati jamak atau telepati ke banyak orang. Caranya hampir sama dengan cara yang pertama tadi. Bedanya hanyalah Anda membayangkan begitu banyak anak di pesantren tersebut. Meskipun tidak tahu wajahnya satu persatu, maka cukup bayangkan saja ya. Secara sekilas bayangkan saja ada banyak anak yang suka membuli anak Anda tersebut. Maka Anda niatkan juga untuk terhubung dengan pikiran bawah sadar mereka semua. Caranya hampir sama. Saya meniatkan diri saya untuk terhubung secara bawah sadar dengan anak-anak yang suka membuli anak saya, begitu. Kemudian hal itu katakan berkali-kali sampai Anda merasa yakin, merasa mantap. Setelah itu Anda sampaikan pesan telepatiknya dengan membawa perasaan cinta kasih, begitu. Bukan perasaan jengkel, bukan perasaan marah atau perasaan kesal, tidak, tetapi justru perasaan kasih sayang yang harus dikirimkan bersama pesan telepatik tersebut ya. Kenapa kok begitu? Karena ini bicara masalah pikiran bawah sadar, maka kita harus lebih banyak mengekspresikan cinta kasih ya, menyampaikan atau mentransformasi energi positif kepada orang lain, karena itu jauh lebih powerful untuk memperbaiki orang lain daripada kita kesal marah, dan itu tidak membawa pengaruh sama sekali, justru malah membawa kerusakan yang kita tuju, begitu. Jadi dalam hal telepatik ini juga sama, yakni kita harus mengunggah perasaan positif penuh cinta kasih, dan itu yang kita kirimkan kepada si target bersamaan dengan pesan telepatik yang kita sampaikan itu. Maka pesan telepatiknya bagaimana? Sederhana, nggak perlu terlalu rumit, tapi begini aja. Wahai teman-temannya si A ya, A ini nama dari anak yang dibuli tadi ya. Wahai teman-temannya si A, kamu semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, seperti itu. Maka kamu jauh lebih bagus untuk berbuat baik kepada anak saya. Kamu jauh lebih bagus lagi adalah berteman atau bersahabat dengan anak-anak saya, begitu. Nah, gitu aja, cukup simpel, tidak perlu rumit-rumit. Tapi kalau Anda mau menambahkan silahkan ya, berimprovisasi sendiri ya, gitu. Intinya adalah sampaikan kalimat sugesti atau kalimat telepatik itu dengan nada yang positif ya, bukan memarahi, bukan mencela, nggak sama sekali. Kenapa? Karena itu juga vibrasi positif yang kita kirimkan, begitu. Nah, insya Allah nanti akan jauh lebih powerful kalau hal itu Anda lakukan. Beda kalau dengan membawa perasaan negatif, hal itu kurang powerful. Justru yang terjadi adalah pemaksaan kehendak secara bawah sadar kepada si target. Maka yang terjadi kemungkinan sampai pesan telepatiknya, namun efeknya justru bertambah buruk, seperti itu. Jadi begitu caranya ya kira-kira. Dan kalau Anda sudah selesai telepatik, maka caranya cukup seperti tadi yang awal, cukup menarik nafas beberapa kali dan bersyukur atau mengucapkan terima kasih, begitu aja. Udah,
Dan yang perlu Anda lakukan adalah konsisten atau istiqomah. Kenapa kok begitu? Karena mungkin praktek pertama belum berhasil, praktek kedua belum berhasil ya, sampai praktek keberapa baru berhasil. Hal itu bukan saya yang menentukan, namun Anda sendiri yang menentukan keberhasilan tersebut. Dan tentunya juga mendapatkan izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya untuk ibu-ibu yang jam berusia tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.